Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Salam sehat dan salam sejahtera selalu. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan para tamu dalam kebaktian minggu di gereja kami. Kiranya kasih Kristus mempersatukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Warta GKJTU Jemaat Semarang 1, Minggu 10 Juli 2022. Persiapan Sakramen Baptis Dewasa dan Sidi. Dimohon kehadiran peserta Sakramen Baptis Dewasa dan Sidi untuk mengikuti persiapan atau gladi bersih pada hari Sabtu 16 Juli 2022 di Gereja Melaten. Pelayanan Sakramen Baptis Dewasa dan Sidi. Pelayanan Sakramen Baptis Dewasa dan Mengaku Percaya atau Sidi akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Juli 2022 pada pukul 8 WIB. Berikut nama warga yang mengikuti Sakramen Baptis Dewasa. 1. Simon Ulung Sanjaya, putra dari Bapak Antonius Ahmad Yudi dan Ibu Murni Sudartiningsih. 2. Ria Rulin Pura Astuti, putri dari Bapak Kuswiyanto dan Ibu Widaryanti. Berikut nama warga yang mengikuti Sidi. Daniel Krishna Diptia Putra, putra dari Bapak Agung Setiowidodo dan Ibu Niken Kusharwahyu. 2. Joshua Hester Sumampau, putra dari Bapak Jeri Sumampau dan Ibu Hesti Wahyuni. 3. Christian Rafael Etchantio, putra dari Bapak Indro Triyogo Kristianto dan Ibu Mikael Diana Permatasari. 4. Raditya Dwi Putra, putra dari Bapak Sentot Kushardinar dan Ibu Trisari Desi Irwati. 5. Ravelino Daniel Yulianto, putra dari Bapak Teguh Yuwono dan Ibu Rukmini. 6. Samuel Krisnando Wibowo Putro, putra dari Bapak Yokanan Agung Kushardikdo dan Ibu Aris Kristiana. 7. Talita Hanaya Purbaning Tias, putri dari Bapak Agus Joko Purwanto dan Ibu Endang Sujarwati. 8. Yosua Nathanael Victor Immanuel Prasetya, putra dari Bapak Nanang Eko Prasetyo dan Ibu Ruth Liberty Suryaningrum. Demikian daftar nama yang mengikuti warga yang mengikuti Baptis Dewasa dan Sidi. Sakramen Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Juli 2022 pada pukul 8 dan dilayani oleh Bapak Pendeta Eliasar Budiono. Untuk pepantan petompon akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Juli 2022 pukul 7 dilayani oleh Pendeta Eliasar Budiono. Segenap anggota jemaat yang telah diperkenankan mengikuti perjamuan kudus diundang dan dipersilahkan mempersiapkan diri mengikuti pendadaran sebelum ikut serta mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Persekutuan KPKP GKJTU Klasis Semarang. Komisi Pelayanan Kategorial Perempuan KPKP GKJTU Klasis Semarang akan mengadakan persekutuan perdana pasca masa pandemi yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Juli 2022 jam 11 bertempat di GKJTU Jemaat Serondol Jalan Nangka 16 Serondol Wetan Semarang. Persekutuan kelompok. Persekutuan doa atau pemahaman Alkitab untuk kelompok kabluk akan dilaksanakan pada hari Selasa 19 Juli 2022 pada jam 7 bertempat di rumah Bapak Dinda Yunawanto, Jalan Sebra Dalam 3 nomor 33 Semarang dengan pembawa renungan Penatua Sri Hari Wahyuni dan pemimpin pujian Diaken Levia Purwi.
Persembahan kebaktian Minggu 3 Juli 2022. Persembahan kebaktian untuk Gereja Melaten pada pukul 8 sejumlah 1.030.000. Untuk persembahan pembangunan 551.000. Untuk Pepantan Petompon, persembahan kebaktian pada pukul 7 di Pepantan Petompon sejumlah 109.000. Untuk persembahan pembangunan 107.000. Untuk persembahan bulanan, persembahan syukur dan lain-lain dapat dibaca di Warta Jemaat. Jadwal pelayanan kebaktian. Jadwal pelayanan kebaktian Minggu tanggal 10 Juli 2022 untuk Gereja Melaten pukul 8. Pengkhotbah Penatua Rina Kurniati. Pangrukti Diaken Hesti Utami, Diaken Mary Kristanti. Untuk bahasa kita menggunakan bahasa Indonesia, dan pada hari ini kita menggunakan liturgi kebaktian minggu kedua. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat di buku yang sudah disediakan di meja pada halaman 4. Untuk Pepantan Petompon, kebaktian hari ini pengkhotbah Penatua Endang Sujarwati, Pangrukti Penatua Ferdinand Timur Adinugroho menggunakan bahasa Indonesia. Jadwal pelayanan kebaktian Minggu tanggal 17 Juli 2022 untuk Gereja Melaten pada pukul 8, pengkhotbah Pendeta Eliazar Budiono, Pangrukti Diaken Levia Dwi, Diaken Ahmad Yudi, bahasa menggunakan bahasa Indonesia. Untuk Pepantan Petompon jam 7 pagi, Penatua Dewi Utari Prasetyo sebagai pengkhotbah, pangruktinya Diaken Oktaviana menggunakan bahasa Indonesia. Demikian Warta Jemaat hari ini. Marilah kita bersama-sama awali ibadah saat ini dengan bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 3, bait 1 sampai 2. Kami puji dengan riang. Puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Abu dosa dan derita, kebimbangan lalunya, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melakukan ibadah dengan liturgi kebaktian minggu kedua, liturgi variatif 1 dengan menggunakan bahasa Indonesia. Silahkan Bapak Ibu bisa mengambil buku yang sudah disediakan di depan kursi masing-masing dan bisa dibuka di halaman 4. Kita mulai kebaktian pada pagi hari ini dengan votum atau salam. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Yang kedua adalah pujian bersahutan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita buka dan kita baca bersama sambil bersahutan. Tuhan adalah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 3, bait yang pertama dan kedua. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Ampun dosa dan derita, kami mengenalnya. Sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Kita masuk di dalam pengakuan dosa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop,
maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Berita anugerah diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyinya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 26, bait yang pertama dan kedua. Mampirlah dengar doaku. Saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas semua berkat dan anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami semua sampai saat ini. Terima kasih karena saat ini Engkau berikan kesehatan, kekuatan, hingga kami boleh datang dan berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, rindu mendengar firman-Mu, dan memuji Engkau dengan hati yang penuh sukacita. Bapa, saat ini kami berdoa untuk gereja kami, GKJTU Jemaat Semarang 1. Berkatilah pelayanan di gereja ini, biarlah semakin hari, semakin menguatkan iman jemaat-Mu untuk beribadah dan melayani Engkau melalui talenta yang telah Engkau berikan bagi kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk persiapan pemanggilan pendeta di gereja kami, dan juga proses pemilihan majelis. Kiranya tangan kuasa-Mu saja yang bekerja. Kami percaya Engkau telah siapkan segala hal yang baik bagi kami untuk jemaat-Mu di sini.
Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami berbagai macam persoalan, mungkin karena sedang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, kiranya hanya jamahan tangan-Mu yang akan menyembuhkan. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami persoalan dalam kehidupannya, biarlah tangan kuasa-Mu yang turut campur untuk menyelesaikannya. Kami juga berdoa untuk pendeta kami, berkatilah pelayanan pendeta-pendeta kami, agar senantiasa berkenan di hadirat-Mu dan menjadi teladan di dunia ini. Untuk keluarga pendeta kami, kiranya Engkau berkati dalam segala hal, sehingga dapat mendukung pelayanan di gereja ini. Kami juga berdoa untuk para majelis, guru sekolah minggu, pemuda-pemudi, Adi Yuswo, paduan suara, song leader, organis, operator LCD, koster, dan semua yang turut ambil bagian dalam pelayanan-Mu. Kiranya Engkau berikan kesetiaan, ketulusan, dan sukacita untuk tetap melayani. Untuk orang tua kami dan jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, kiranya Engkau berikan kesehatan dan juga kekuatan serta kesetiaan untuk bersekutu dan beriman kepada-Mu saja. Untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, kiranya hanya Engkau sendiri yang membimbing, dan biarlah roh hikmat dan kebijaksanaan yang menyertai mereka, sehingga melalui prestasi dan keberhasilan yang Engkau berikan, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Untuk para pemuda-pemudi yang saat ini sedang mencari pekerjaan dan juga mencari jodohnya, biarlah Engkau yang sediakan segalanya, karena rencana-Mu senantiasa indah dalam hidup kami semua. Dan bagi kami yang sudah bekerja, kiranya Engkau berkati dan bimbing kami agar senantiasa bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau berikan kedamaian, kerukunan, dan juga persatuan. Berkatilah para pemimpin kami, biarlah mereka memimpin negeri kami ini berlandaskan kasih-Mu. Dan Engkau berikan roh takut akan Engkau, serta kebijaksanaan di dalam segala hal. Tuhan, banyak sekali permohonan dan doa kami, namun Engkau lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan hanya kehendak-Mu lah yang terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan, dan persembahan yang akan kita berikan nanti akan diedarkan kembali lagi seperti pada masa sebelum pandemi. Jadi nanti ada Bapak Ibu Majelis yang akan bertugas untuk mengedarkan persembahan, dan warga jemaat tetap duduk di tempat. Untuk melandasi persembahan pada pagi hari ini, diambil ayat dari Amos 5 ayat 23 sampai 24. Amos 5 ayat 23 sampai 24. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Marilah sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 403, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Hujan berkat kan tercurah. Tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga dan diberi padamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit
terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat yang tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saatnya kita masuk di dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, membaca dan nanti akan memahami lebih dalam, marilah kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan dan mendalami lebih dalam firman-Mu. Berilah pengetahuan dan juga bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika ada yang sudah membawa Alkitab ataupun di dalam HP-nya ada aplikasi Alkitab, silahkan dibuka Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Dengan judul perikop, Orang Samaria yang Murah Hati. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya,
sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memetraikannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita membaca Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tadi dengan judul perikop orang Samaria yang murah hati. Di sini tadi kita membaca dan mendengar bagaimana dialog atau percakapan seorang ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Dalam perumpamaan tersebut kita melihat di sini imam dan orang Lewi tadi tidak menolong seseorang korban perampokan. Mereka berdua hanya melewatinya saja. Tetapi tadi di dalam ayat yang kita baca, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan. Di sana ada orang Samaria yang justru menolongnya. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini adalah wujud nyata dari kasih kepada sesama manusia. Di sini kita melihat bagaimana seorang imam dan juga orang Lewi yang bagi orang-orang Yahudi ini adalah orang yang terhormat. Karena mereka ini adalah orang-orang yang posisinya sangat penting di dalam lembaga Bait Allah. Sedangkan menurut orang Yahudi yang namanya orang Samaria ini dianggap sebagai orang di luar umat Allah. Di sini kita melihat sangat ironi sekali yang ditampilkan di dalam perumpamaan tadi. Karena imam dan orang Lewi yang mereka berdua ini betul-betul mengetahui Taurat, namun mereka enggan menunjukkan kasih. Tetapi kita melihat tadi orang Samaria yang dianggap mereka itu di luar komunitas umat Allah justru menerapkan dan mempraktekkan kasih itu. Dari catatan Alkitab tadi kita melihat di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tadi ada banyak hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Di sini yang pertama, menarik untuk memperhatikan bahwa kisah tadi ternyata merupakan sebuah perumpamaan yang disampaikan atau diceritakan oleh Tuhan Yesus atas jawaban yang sebenarnya pernyataan atau ungkapan yang tidak tulus dari seorang ahli Taurat. Di dalam Lukas 10 ayat 25 tadi disampaikan, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia seolah-olah ingin mengetes Tuhan Yesus. Dia adalah pakar kitab suci, dan dia sengaja untuk mencobai Tuhan Yesus dengan pertanyaan tadi. Ia hanya ingin menguji Tuhan Yesus di depan orang banyak. Di sana ada ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi yang sebenarnya pada saat itu mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus.
Mungkin hari ini pun juga kita seringkali berdiskusi tentang kebenaran. Kita sebenarnya sudah tahu tentang kebenaran. Setiap hari kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, kita tahu semuanya. Tetapi kadang-kadang kita seperti juga ahli Taurat ataupun orang Lewi tadi, tidak bisa atau belum bisa mempraktekkan yang namanya kasih kepada sesama manusia. Di sini kita melihat yang pertama bahwa berbicara tentang kebenaran itu tidak menjamin seseorang memiliki hati yang benar, seperti halnya ahli Taurat dan orang Lewi tadi. Kemudian yang kedua, kita di sini melihat dari percakapan yang dicatat oleh Lukas, kita semua tahu bahwa sebenarnya ahli Taurat ini sangat menguasai isi dari kitab suci. Ia bisa mengutip dengan benar hukum yang utama, yang merangkum semua hukum lainnya, yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dia tidak harus membuka Alkitab, dia hafal sekali dengan ayat kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Namun ketika ia diminta menerapkan apa yang diketahuinya, ia malah berkelit atau menghindar. Dan bahkan dia menanyakan, siapakah sesamaku manusia? Dia bertanya demikian kepada Tuhan Yesus. Karena dia ingin membenarkan diri dan dia ingin menguji sebenarnya siapa sesamaku manusia. Dia menguji Tuhan Yesus. Bisa jadi kita pun juga demikian. Kita sudah tahu sesamaku manusia itu siapa, tetapi seringkali kita seperti orang Lewi ataupun ahli Taurat tadi. Di sini kita melihat bahwa yang namanya katam kitab suci tidak menjamin perubahan karakter. Katam di sini tamat atau selesai atau sudah habis di dalam membaca Alkitab. Bahkan dia pun juga hafal ayat-ayat yang harus diketahui atau disampaikan kepada orang lain. Tetapi ahli Taurat dan orang Lewi tadi tidak mempraktekkan apa yang dimaksud kasih kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, di sini kita melihat sang ahli Taurat tadi mungkin terkejut atau terperangah dengan jawaban Tuhan Yesus. Dua tokoh dalam perumpamaan Tuhan Yesus adalah orang-orang terkemuka di dalam komunitas Yahudi tadi. Jadi ahli Taurat dan orang Lewi itu adalah komunitas yang terhormat bagi orang-orang Yahudi. Dan di sini ada seorang imam, kemudian seorang Lewi, memang adalah suku-suku yang dikhususkan untuk melayani bait Allah pada waktu itu. Mereka tahu betul tentang hukum-hukum Allah dan bahkan selalu memperkatakan kebenaran di depan umat Allah. Sayangnya di sini kita melihat keterlibatan aktif mereka di dalam pelayanan atau di dalam praktek yang namanya kasih tidak bisa mereka tunjukkan. Di sini kita juga bisa melihat bagaimana mereka betul-betul paham, betul-betul tahu ayat-ayat ataupun kebenaran di dalam Alkitab, firman Tuhan yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi hidup kita dan juga orang-orang Lewi serta ahli Taurat tadi. Tetapi mereka tidak bisa mempraktekannya. Di sini kita bisa simpulkan bahwa aktif melayani tidak sama dengan menaati firman Tuhan. Kalau hanya menaati, membaca, hafal, selesai, tamat membaca Alkitab itu tidak cukup. Tetapi bagaimana melayani atau aktif atau mempraktekkan apa yang tertulis di dalam firman, itulah
yang menjadi bagian utama yang Tuhan kehendaki. Kemudian yang keempat di sini, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi atas pertanyaan ahli Taurat, siapakah sesamamu manusia? Ya, ahli Taurat tadi bertanya demikian. Ia mungkin berharap bahwa Tuhan Yesus tadi akan menyebutkan kriteria-kriteria tertentu yang kemudian mungkin bisa saja disanggahnya. Tetapi Yesus di sini malah memberikan suatu perumpamaan. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus dengan luar biasa ya, jika menjawab seseorang, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan supaya orang yang berhadapan dengan Tuhan Yesus mengetahui sebenarnya apa yang sesungguhnya harus dilakukan, tidak sekedar hanya memberitahu atau teoritis saja, tetapi menggambarkan suatu perumpamaan sehingga orang itu bisa terbuka. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Pada waktu itu Tuhan Yesus selalu memberikan atau menyatakan suatu hal yang benar itu melalui perumpamaan-perumpamaan. Orang Samaria tadi yang merupakan orang Yahudi tapi sudah berdarah campuran di sini. Orang Samaria ini pada waktu itu merupakan suku yang dihindari oleh orang Yahudi asli. Namun ketika mendapati seorang Yahudi yang sekarat tadi, yang habis dirampok dan bahkan dia sudah begitu luar biasa, setengah mati istilahnya ya, justru orang Samaria yang memberikan pertolongan. Nah, ini sungguh suatu contoh yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Orang yang ditolongnya bukan hanya berasal dari kaum yang berbeda, tetapi orang yang ditolongnya adalah orang dari kaum yang selama ini juga menghina dan juga mengasingkan kaum orang Samaria tadi. Sebagai pengikut Kristus, kita pun juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Mengasihi sesama manusia bukan karena mereka sama dengan kita atau karena mereka berbuat baik kepada kita, tetapi karena di sini kita melihat bahwa Tuhan menghendaki kita untuk menyatakan kasih kita kepada sesama. Dan yang kelima, di sini kita melihat Yesus meminta sang ahli Taurat tadi meneladani perbuatan orang Samaria yang murah hati di dalam ayat 37 tadi. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kemudian kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sebuah perintah yang di sini tidak mudah. Jangankan mengasihi orang yang memandang kita sebelah mata, ataupun orang yang menyakiti kita, atau dari kelompok yang sama pun mungkin kita ada suatu perasaan dalam kehidupan kita ya, yang sama seperti orang Lewi atau ahli Taurat tadi, tidak mau menolong. Tetapi di sini kita melihat bahwa hal yang Tuhan ajarkan secara manusiawi memang kita berpikir terlalu sulit itu. Mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari juga merasakan bagaimana kita itu mengasihi diri kita. Kalau sakit saja pengen segera berobat, segera sembuh. Tersakiti sedikit, ya pengen kita menghibur diri. Ya, bagaimana kita bisa melakukan hal yang demikian juga kepada sesama, seperti kalau kita mengasihi diri kita sendiri. Mungkin kita hanya baik kepada seseorang yang baik kepada kita, atau kepada seseorang yang menolong kita. Ya, di dunia ini seringkali kita pun juga sama seperti ahli Taurat ataupun orang Lewi tadi, ya mungkin
Ya, semoga saja Bapak Ibu saudara-saudari di sini tidak demikian ya. Kadang-kadang kita kalau disakiti suatu saat, dulu pernah menyakiti saya, dulu pernah menghina saya, dulu pernah membuat masalah bagi hidup saya, mungkin ya berpikir demikian. Tetapi di sini Tuhan Yesus katakan melalui perumpamaan tadi, justru orang-orang yang dihina, disingkirkan, di sini adalah orang Samaria tadi, yang dihina, disingkirkan oleh orang-orang Yahudi sebagai keturunan asli Yahudi. Orang Samaria ini sudah campuran ya, tetapi justru kasihnya luar biasa. Dia tidak memandang siapa yang ditolongnya, bahkan dia merawat, bahkan dia memberikan uang kepada pemilik penginapan ya. Jika masih kurang, dia akan datang kembali dan akan memberikan kekurangan untuk merawat orang tersebut. Sungguh luar biasa. Jadi orang Samaria ini tidak hanya menolong kemudian menyerahkan saja, tetapi dia berpikir sampai pada perawatan selanjutnya, sampai orang Yahudi yang ditolongnya ini sembuh. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, firman pada pagi hari ini yang diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ini tadi mengajarkan kepada kita semua bahwa kasih bagi iman Kristen bukan sekedar konsep yang harus dipahami oleh kita sebagai orang percaya. Namun di sini kasih tadi harus menjadi gaya hidup orang beriman. Di dalam hal ini kasih tadi tidak memandang status, karena kasih adalah suatu ketulusan. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan yang ini akan menggambarkan bagi kita semua dalam kehidupan nyata di dunia ini pun kita bisa menerapkan, mempraktekkan kasih yang telah Tuhan ajarkan kepada kita semua. Kasihilah sesamamu manusia. Kita renungkan bersama bahwa kisah orang Samaria yang murah hati tadi bukan sekedar kisah ataupun teladan menolong orang lain, tetapi di sini adalah suatu teladan bagaimana menolong orang lain tanpa melihat atau tanpa membedakan, tetapi di sini dengan suatu ketulusan, kasih yang tanpa pamrih. Jadi di sini kita patut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh orang Samaria tadi, di mana kasihnya begitu besar kepada sesama tanpa memandang siapapun yang ditolongnya. Kita di sini juga harus memiliki kebajikan, kebaikan yang disertai kasih, maka hidup kita akan memancarkan sifat Allah yang kita sembah, yaitu kasih sebagai warisan yang sangat berharga dari Allah. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita masuk di dalam saat teduh, dan selanjutnya nanti kita akan berdoa untuk firman dan juga dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Dipersilahkan Bapak Ibu saudara-saudari masuk di dalam saat teduh dan berdoa untuk kehidupan pribadi maupun keluarganya melalui firman yang sudah kita dengar tadi. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah yang boleh kami dengar dan renungkan bersama saat ini. Kau ajarkan dan juga ingatkan kami
akan hidup untuk selalu mengasihi sesama manusia, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami, dan juga kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap berkesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, dan menjalankan firman-Mu. Doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, besok Minggu tanggal 17 Juli 2022 pada pukul 8 di gereja kita GKJTU Semarang 1 akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus. Di dalam ibadah hari ini saya mewartakan sekaligus mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah diperkenankan mengikuti perjamuan kudus untuk bersedia hadir dan juga mengikuti perjamuan kudus. Kita siapkan hati dan pikiran serta iman kita untuk perjamuan kudus minggu depan. Dan kiranya Tuhan Yesus yang memampukan kita semua agar kita semua siap untuk mengikuti perjamuan kudus. Amin. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 440 bait yang pertama dan ketiga, Di Badai Topan Dunia. Sambil kita menaikkan pujian, kita memberikan persembahan untuk pembangunan. Di sini Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa maju ke depan untuk memberikan persembahan di gentong yang sudah disiapkan di depan. Kendati goncang
Jemaat dimohon untuk berdiri dan marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 413, bait yang pertama dan kedua. Tuhan pimpin anakmu. Tetap dekat.